Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat Allah-Nya lah sehingga kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan nikmat ilmu, mendapatkan ilmu. Salawat serta salam tanpa pula kita aturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, keluarganya, dan insyaallah percikan rahmat akan sampai kepada kita sekalian. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini Pak Fadli akan memberikan kalian video pembelajaran matematika karena hari ini Pak Fadli lihat kalian padat melakukan Google Meeting, baik itu pelajaran PAI maupun pelajaran yang lain. Nah, kali ini kita akan membahas tentang desimal. Nah, jadi poin pertama kita mengenal bilangan desimal. Nah, jadi bilangan desimal ini merupakan pembagian dari pecahan. Nah, jadi itu pecahan yang disederhanakan sehingga bisa menjadi bilangan desimal. Nah, oke, kita mulai sekarang. Nah, perhatikan pecahan-pecahan berikut. Di sini ada pecahan 1/10, 3/10, 11/10, 7/100, 22/100, dan seterusnya. Nah, pecahan-pecahan di atas memiliki penyebut 10, 100, dan 1000. Nah, pecahan-pecahan seperti itu dapat diubah ke dalam bentuk bilangan desimal. Bagaimana caranya? Nah, kalian perhatikan, kita mulai dulu dari pecahan berpenyebut 10. Nah, kalian lihat di sini ada kotak-kotak. Nah, ini kotak-kotak ini dia ada kotak, di situ digambarkan ada 10 kotak. Nah, di situ yang diarsir hanya satu kotak. Nah, jadi bentuk pecahannya itu adalah yang diarsir satu menjadi pembilang, sedangkan keseluruhan kotak itu menjadi penyebut, berarti 1/10. Nah, bentuk desimalnya itu 0,1. Dari mana 0,1? Nah, itu dibagi 1 dibagi 10, itu hasilnya 0,1. Nah, begitu juga yang kedua. Yang kedua itu kotaknya ada 10, kemudian yang diarsir adalah 5. Nah, jadi pembilangnya 5, penyebutnya 10, berarti 5/10. Nah, bentuk desimalnya itu 0,5. Nah, secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut. A/10 sama dengan 0,A. Nah, jadi itu. Kalau dia, ini rumusnya. Kalau dia berpenyebut 10, maka nolnya itu cuma 1. Kemudian yang pembilang itu menjadi di samping kanan koma, berarti 0,A. Contohnya 2/10 berarti 0,2. Kalau 4/10 berarti 0,4. Tinggal kita ganti A itu dengan angka yang dengan angkanya. Misalkan kalau A kita ganti dengan 2, berarti 2/10 sama dengan 0,2. Oke. Nah, kita lanjut di pecahan berpenyebut 10. Nah, di pecahan berpenyebut 10, di sini kita gambarkan, kita lihat ada gambar kotak yang jumlahnya 100 kotak. Nah, yang diarsir itu hanya 1. Berarti pembilangnya 1 sedangkan penyebutnya 100. Nah, di situ bentuk desimalnya 0,01. Nah, kemudian gambar yang kedua ada kotak lagi 100 kotak, yang diarsir itu hanya 16 kotak. Jadi bentuk pecahannya 16/10 atau 0,16. Nah, ini rumusnya sebagai berikut. Jadi rumusnya adalah A/100 sama dengan 0,0A. Nah, itu jika pembilangnya satu angka adalah A sama dengan 0,A. Nah, jika pembilangnya dua angka berarti 0,0A. Nah, contohnya misalkan A itu diganti dengan 1, berarti 1/100. Nah, berarti kalau dia 1/100, kalau angkanya itu cuma satu angka, berarti dia nolnya itu ada 2, berarti 0,0A. Nah, jika pembilangnya itu misalkan angkanya ada dua angka, misalkan 21. Nah, berarti A itu kita ganti dengan 21, berarti 21/100 kan. Nah, kalau dia dua angka berarti nolnya itu cuma 1, berarti jadi 0,21. Berarti dia jadi 0,21. Jadi 0,21. Jadi begitu.
Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi pertanyaannya, kalau misalkan Pak angkanya ada 3, misalkan angkanya ada 3, misalkan 120, misalkan 120 per 100. Nah, kalau kita rumuskan itu, kita jadi begini. Jadi kita bagi. Kalau dia pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka kita bagi. 120 bagi 100 itu sama dengan, kita kasih mati 1, 0, mati, berarti sisa 12. 12 dibagi 10 berarti 1,2. Gitu. Misalkan kalau 3 angka. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk pecahan berpenyebut 10. Nah, jadi kalau berpenyebut 10, nah dari kalian bisa baca di sini, satu kotak dari 1000, kotak diwarnai 1, berarti 1 per 1000. Nah, bentuk desimalnya 0,001. Kemudian 51 kotak dari 1000 kotak yang diwarnai, berarti 51 per 1000, berarti 0,051. Kemudian 638 kotak dari 1000 kotak yang diwarnai, berarti 638 per 1000, dan bentuk desimalnya adalah 0,638. Nah, seperti halnya bilangan, kita lihat seperti halnya bilangan caca, bilangan desimal juga mempunyai nilai tempat. Misalnya, bilangan 12,345 memiliki nilai pecahan sebagai berikut. Nah, nanti kalian lihat ini. Oke. Nah, 1 ini itu tempat bilangannya itu yaitu puluhan. Kalau 1 itu puluhan. Kalau 2 itu satuan. Oke. Kalau 3 itu per sepuluhan. Kalau 4 itu per seratusan. Kalau 5 itu per seribuan. Jadi begitu. Dia semakin, kalau bilangan desimal semakin ke kanan itu dia semakin, kalau ke kanan 1 kali berarti per 10. Kalau udah 2 angka berarti per 100. Kalau udah 3 angka berarti per seribuan. Kalau udah 4 angka berarti per 10 ribuan gitu. Nah, ini ada tempat. Tuh, kalian lihat. Nah, kalian bisa lihat di sini 5 menempati tempat per seribuan. Nilainya adalah 5 per 1000. Oke. Nah, 4 menempati tempat per seratusan. Nilainya 4 per 100. Nah, itu karena dia per seratusan. 3 menempati tempat per sepuluhan. Nilainya 3,10. 2 menempati tempat satuan, dan 1 menempati tempat puluhan. Nilainya adalah 10. Itu. Ini nanti kalian bisa lihat. Nah, sekarang kita masuk di mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Oke. Nah, kita lihat next. Nah, ini ada contoh. Kalian perhatikan contoh berikut. Nah, di sini ada 2 cara. Oke. Cara pertama yaitu mengubah penyebut menjadi 100. Kemudian cara yang kedua dengan cara langsung pembagian. Nanti kalian tinggal pilih yang mana yang paling mudah. Oke, kita mulai. Nah, cara yang pertama, ubahlah pecahan 1/4 menjadi bentuk desimal. Nah, kalian lihat di sini. Ini contohnya. Nah, cara 1, mengubah penyebut menjadi 100. Nah, jadi kita ubah dulu. 1/4 sama dengan 1/4 kali berapa? Hasilnya yang penyebutnya menjadi 100. Kita cari dulu. Penyebut dikalikan berapa? Hasilnya 100. Karena kalau kita bikin berpenyebut 10 tidak bisa, karena nggak ada perkalian 4 yang hasilnya 10. Maka kita ubah menjadi penyebut 100. Nah, 4 kali berapa? Hasilnya 100. Otomatis 4 kali 25. Kalau penyebutnya dikali 25 berarti pembilangnya juga dikalikan 25. Nah, langsung kita kalikan. 1 kali 25 sama dengan 25. 4 kali 25 sama dengan 100. Nah, kalau sudah begini kita ubah seperti yang rumus tadi. Kalau misalkan A-nya di sini kan A-nya kan 2 angka. Pembilangnya itu kan 2 angka. Kalau pembilangnya 2 angka berarti nolnya hanya 1. Nah, jadi hasilnya adalah 0,25. Tuh. 25 per 100 itu sama dengan 0,25. Seperti yang ada rumus di halaman yang sebelumnya, rumusnya ada itu. Nah, sekarang pembagian
secara langsung. Yang cara kedua itu pembagian, dengan cara pembagian. Nah, 1/4 itu sama dengan 1 dibagi 4. Jadi satunya di dalam, 4-nya di luar. Ini pembagian pistol namanya. Nah, jadi kita langsung 1 dibagi 4 kan nggak bisa. Kita pinjam 0. Kita pinjam 0. Tunggu apa? Nah, 4 1 dibagi 4. Nah, 1 dibagi 4 nggak bisa. Pinjam 0, di sini taruh 0. Oke? Di sini taruh 0. Nah, 10 dibagi 4 itu 4 dikali berapa? Hasilnya tidak melebihi dari 10. Berarti 4 kali 2. Oke, 2 taruh di atas. 4 dikali 2 sama dengan 8. Kurang 10 kurang 8, 2. Oke, 10 kurang 8, 2. Nah, 2 dibagi 4 nggak bisa. Pinjam 0, turun 0. 0. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 dikali 4, 20. 20 dikurang 20 sama dengan 0. Gitu. Nah, jadi 0,25. Tuh. Jadi nilai dari 1/4 adalah kita ubah menjadi pecahan, menjadi desimal. Jadi 1/4 sama dengan 0,25. Nah, sekarang itu tadi mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Nah, sekarang mengubah pecahan campuran menjadi desimal. Yang ini. Mengubah pecahan campuran menjadi desimal. Nah, cara untuk mengubah pecahan campuran menjadi desimal itu, hal yang pertama kita lakukan adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Jadi kita ubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa, seperti contoh yang ada di sini. Nah, ubahlah 1/4 ke bentuk pecahan desimal. Nah, caranya yaitu kita ubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kita ubah dulu. Jadi kita ubah 1/4 itu sama dengan 1 dikali 4, 4 ditambah 1, 5. Berarti 5/4. Oke, 5/4. Nah, setelah 5/4 ini, nah kita menggunakan cara yang pertama, yaitu mengubah penyebutnya menjadi penyebut yang berpenyebut 100. Berarti kalikan 25. Berarti 5/4 dikali 25. Nah, berarti 5 kali 25 125. 125/100. Nah, caranya kayak gimana supaya lebih mudah? Ini mati. Berarti 12. Nah, berarti hasilnya 1,25. Itu untuk mencari dengan cara mengubah penyebut menjadi berpenyebut 100. Nah, sekarang cara yang kedua. Memisahkan bilangan tersebut, bilangan caca dengan pecahan. Nah, kita pisahkan. Berarti 1 dikasih sendiri, kemudian 1 dikali 25, kemudian 4 dikali 25. Berarti 1 tambah 25/100. Berarti 1 tambah 0,25 sama dengan 1,25. Nah, itu. Nah, sekarang cara mengubah desimal menjadi pecahan campuran. Mengubah desimal menjadi pecahan biasa atau pecahan campuran. Nah, kalau kita lihat di sini contoh pertama. Ubahlah 0,45 menjadi pecahan biasa. Penyelesaian 0,46 itu kalau kita ubah, kalau 2 angka di belakang koma berarti dia berpenyebut 100. Ingat itu. Kalau dia 1 angka berarti berpenyebut 10. Kalau dia 2 angka berarti berpenyebut 100. Kalau dia 3 angka di belakang koma berarti berpenyebut 1000. Nah, karena ini dia 2 angka di belakang koma, berarti kita ubah ke berpenyebut 100. Berarti 46/100. Nah, 46/100 ini kita sederhanakan, bisa disederhanakan kan? Berarti kita bagi 2. 46 dibagi 2 23, 100 dibagi 2 sama dengan 50. Nah, ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Kenapa? Karena 23 itu tidak bisa dibagi 2, sedangkan 50 bisa. Kalau dibagi 3 juga tidak bisa.
bagi 4 juga tidak bisa. Jadi ini bentuk sederhananya adalah jadi 0,46 sama dengan 23/50 ini. Nah, sekarang ubahlah 1,375 menjadi pecahan campuran. Nah, ini 3 angka di belakang koma, berarti berpenyebut 1000. Kita ubah. Ini 1,375 sama dengan 1375 per 1000. Nah, 1375 ini kita bagi 125 per 1000 dibagi 125 sama dengan 11/8. 11/8 ini atau 1/3/8. Jadi 1,375 sama dengan 1/3/8. Oke. Nah, sekarang untuk tugasnya kalian silahkan kerjakan nomor 1 A sampai H, A sampai ini aja, A sampai D. Kemudian nomor 2 sama juga A sampai D. Nomor 2 juga A sampai D. Kemudian nomor 3 juga A sampai D. Kemudian yang terakhir nomor 4 A sampai D juga. Oke. Jadi itu tugasnya. Ingat, pengerjaannya itu jangan menggunakan kalkulator. Oke. Kalian usahakan menghitung sendiri. Kalau kalian belum menguasai perkalian, maka kalian silakan buka contekan perkalian. Ingat, tapi tidak boleh menggunakan kalkulator. Oke? Tugasnya ini tugas untuk matematika paling lambat dikumpul hari besok. Paling lambat dikumpul besok karena besok matematika. Oke, paling lambat dikumpul besok. Nanti lebih jelasnya akan dijelaskan pada Google Meeting besok untuk mata pelajaran matematika. Oke. Tugas ini terakhir dikumpul hari Rabu besok. Oke. Kalau belum sempat kumpul hari ini, maka dikumpulkan besok. Oke. Sekian dulu untuk video pembelajaran hari ini. Jaga kesehatan, jaga imun, perbanyak minum vitamin. Oke. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.